Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! 3, 2, 1, go! Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kebutuhan permanen atau sementara untuk memperoleh layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Pendidikan inklusi hakikatnya memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap diskriminatif lembaga sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus agar mengenyam pendidikan, memberi kesempatan seluas-luasnya, serta menghargai perbedaan. Terdapat berbagai macam model sekolah inklusi yang diterapkan di Indonesia. Di antaranya, 1. Kelas reguler atau kelas inklusi penuh. 2. Kelas reguler dengan klaster. 3. Kelas reguler dengan klaster dan pull out. 4. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. 5. Kelas khusus penuh. Anak disabilitas adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, serta sensorik pada jangka waktu yang lama sehingga menghambat proses interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dengan penglihatan dan dapat diklarifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan kemampuan melihat amat rendah. Adapun kebutuhan pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama, kebutuhan akan pengalaman konkret atau dirasakan langsung. Yang kedua, kebutuhan akan pengalaman memadukan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan berbuat dan kerja dalam belajar. 2. Tunarungu. Tunarungu adalah suatu kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Tunarungu dibedakan menjadi 2, tuli dan kurang dengar. Kebutuhan pembelajaran peserta didik hambatan secara umum tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Akan tetapi, mereka memerlukan perhatian dengan kegiatan pembelajaran antara lain, tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Anak hendak didudukan paling depan sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru. Perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepalanya untuk mendengarkan. 3. Tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan, bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Kebutuhan pembelajaran bagi anak tunadaksa. Yang pertama, perencanaan kegiatan belajar mengajar, program pendidikan yang diindividualisasikan. Yang kedua, prinsip pembelajaran, prinsip multisensorik, dan individualisasi. Penataan lingkungan belajar, bangunan gedung memprioritaskan 3 kemudahan, mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruang, dan mudah mengadakan penyesuaian. Yang terakhir, personil, guru PLB, guru reguler, dokter ahli anak, dokter ahli rehabilitasi medis, dan lain-lain. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara umum terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi. Yang pertama, layanan segregasi. Sistem layanan segregasi yaitu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan umum. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan seperti di sekolah luar biasa atau SLB. SLB merupakan bentuk unit pendidikan dengan menyelenggarakan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat lanjutan diselenggarakan dalam suatu unit sekolah dengan 1 kepala sekolah. Adapun sekolah luar biasa meliputi sekolah khusus, sekolah luar biasa asrama, sekolah luar biasa dengan kelas jauh, sekolah luar biasa dengan guru kunjung. 2. Bentuk layanan integrasi atau terpadu. Bentuk layanan pendidikan integrasi seringkali disebut dengan istilah sekolah terpadu. Bentuk layanan pendidikan ini merupakan integrasi sosial, instruksional,
dan temporer anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di sekolah terpadu disediakan guru pembimbing khusus atau yang bisa disebut GPK. GPK dapat berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah, atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdikmas. Yang pertama, kelas biasa. Kedua, kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus. Dan yang ketiga, bentuk kelas khusus. 3. Bentuk layanan pendidikan inklusif. Bentuk layanan pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu.